Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hadir moderatornya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, Nah, itu udah ada. Teh Nita. Gelap. Bunita. Sudah ada moderatornya, sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk moderator malam ini kajian muslimah akan disampaikan atau dibawakan oleh Teh Nita Rosita. Silahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fil hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan dan bisa bertemu di malam hari ini ya. Salawat serta salam semoga curah limpahkan kepada Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad SAW. Nah, seperti yang kita sudah ketahui sekarang kita akan mulai kajian ya yang insya Allah akan disampaikan oleh Ummu kita semuanya, Ummu Tias ya Ya. Ya. Sebelumnya sebelum kita mulai kajiannya, kita berdoa terlebih dahulu, berdoa baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kita mulai saja kajian malam hari ini dengan tema insecure. Ya, insecure. Jangan lupa bersyukur. Ya, Umut Tias.
Ya, Anda persilahkan Umut Tias. Iya, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah wa ala washabihi ajma'in. Rabbi sofri sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Semoga apa yang kita hari ini sharing sama-sama ya, semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Amin amin. Nah, hari ini ya kita temanya nih ya, temanya itu insecure jalanku menuju syukur. Masya Allah. Insecure, siapa yang tahu insecure itu apa sih? Kurang bersyukur. Nggak pede, Nggak pede ya, Masya Allah nggak pede ya, insecure tuh. Minder, Itu, iya minder ya, betul ya. Harusnya kita jadi muslim ya, umat muslimah ya, itu harusnya sebenarnya ya harus pede, tapi tapi di sini PD-nya apa dulu nih ya. Nah, nanti kita akan sama-sama bareng-bareng ya, bareng-bareng kita bahas ya. Pasti insecure ya. Insecure itu perasaan gak aman ya, tidak aman yang mungkin dialami oleh sebagian besar ya orang ya, baik itu laki-laki, perempuan ya, ikhwan akhwat ya. Nah, ketidakamanan ini bisa terjadi ya, bisa terjadi karena rasa malu, rasa bersalah ya, kekurangannya maksudnya di sini kita punya kekurangan apa sih di dalam diri kita gitu ya, terus nggak percaya diri gitu ya, nggak pede gitu. Nah, jadi seseorang yang percaya diri ya itu penting buat menjalani kehidupan dengan nyaman, tapi rasa percaya dirinya ini harus diimbangi dengan Allah, dengan takwa ya, jangan lupa ya, kita tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, gak sedikit banyak orang mempertanyakan dirinya ya, kemampuan dirinya kan banyak tuh ya sekarang di media sosial ya. Aduh, aku insecure nih ngelihat dia nih gitu. Wah, apa namanya, misalnya kemampuannya bagus gitu ya, pendidikannya bagus. Terus oh dia cantik, aku biasa aja gitu ya, kan banyak lah seperti itu ya. Terus apalagi pendidikannya dia udah S2, S3 gitu ya, kita S3 ya, SD, SMP, SMA gitu ya, seperti itu. Nah, enggak harus seperti itu ya. Tidak boleh insecure dengan diri sendiri. Jadi nggak boleh merasa rendah diri ya, nggak boleh merasa rendah diri. Nah, itu menjadikan seseorang sebagai cerminan ya adalah hal yang harus dimiliki setiap orang untuk menjadi lebih baik. Tapi siapa orang yang jadi cerminan itu ya? Jadi bukannya wah kita harus mencontoh nih artis ini nih, dia cantik pakai skincare-nya mahal, oh berarti harus beli skincare mahal, enggak ya. Nah terus dia pendidikannya tinggi, oh berarti saya harus harus tinggi gitu ya. Nanti saya minta sama orang tua saya di kuliah inilah tempat yang ini, oh ternyata tempatnya bisa puluhan juta bahkan bisa ratusan juta gitu kuliah di sana, dan bahkan jadi menyusahkan orang tua gitu ya. Bisa di-mute dulu. Jadi kita sebagai muslimah ya nggak perlu berlebihan menempatkan sesuatu yang nggak sesuai dengan porsinya ya. Nah, manusia memang diciptakan ya
dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya kesempurnaan. Siapa itu? Nah, nah, jadi manusia ya memang dikaruniakan dengan kesempurnaannya masing-masing ya. Jadi enggak kita menuju sempurna itu ya berbeda-beda gitu ya. Oh ini sempurnanya di sini nih. Oh ini dia ininya kepedeannya dari sini nih gitu ya. Jadi bukan semua harus disamaratakan, semua harus cantik-cantik semua, semua harus pakai apa namanya baju yang bagus semua, baju yang mahal semua untuk menjadi lebih pede gitu ya, untuk lebih percaya diri ya. Nah, terus dia pendidikannya tinggi, saya rendah, wah saya nggak bisa dapat pekerjaan nih yang baik gitu ya, saya nggak bisa dapat pekerjaan yang bagus gitu. Tidak seperti itu ya. Jadi sudah diatur lahir, jodoh, kematian ya, itu rezeki semua telah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Merasa insecure nggak hanya sekedar perasaan percaya diri aja sebenarnya ya, yaitu tolak ukur orang-orang di sekitar kita yang lebih baik, kelihatannya lebih baik daripada kita ya. Nah kita tuh jadi merasa aduh rendah diri ya, jadi merasa kita tuh paling jelek, paling kurang, nah, seperti itu. Nah tidak baik untuk seperti hal-hal seperti apa, mencontoh hal-hal seperti itu gitu ya. Nah, kita harus menerima apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dalam surat Al-Baqarah ya ayat 216 yang artinya boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu ya padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Jadi apa yang telah diberikan oleh Allah kita syukuri. Nah di sini insecure jadi jalan syukur. Nah, seperti itu. Bersyukur apa yang telah kita miliki selama ini, dimanfaatkan ya, dimanfaatkan apa yang diberikan oleh Allah ya Subhanahu wa taala itu kita manfaatkan. Kita punya kita pas-pasan nih, misalnya pas-pasan di apa ya, misalnya pas-pasan di pendidikan gitu ya misalnya gitu. Nah, tapi kita pintar masak nih. Nah, gitu. Nah, tapi kita pintar masak. Aduh, ide nih, saya bisa masak. Tapi saya cuman misalnya lulusan SMP atau lulusan SMA, tapi saya bisa masak dan punya skill ya, punya bakat ya. Nah, itu kita olah masakan, terus gimana foto yang biasa aja gitu ya, nanti dipasarkan ke teman-teman, bisa dijual. Nah seperti itu, kita harus bersyukur dengan apa yang kita punya. Kita punya kita bisa bahasa Arab gitu ya, misalnya kita belajar bahasa Arab dan cepat menangkap bahasa Arab tersebut gitu ya. Nah itu bisa kita ajarkan. Nah, nanti kalau misalnya kita sudah bisa gitu ya, kita bisa ajarkan ke teman-teman kita bahasa Arab. Siapa nih yang mau belajar bahasa Arab sama aku gitu ya. Nah, seperti itu sama saya. Bisa ngumpul yuk gitu berlima misalnya. Nah, kita belajar bareng-bareng gitu. Nah, itu sesuatu yang harus kita syukuri, apa yang kita punya ya, dimanfaatkan. Keluarga juga misalnya ngajarin ngaji adik gitu ya, wah saya bisa nih belajar ngaji, saya kemarin habis belajar tahsin misalnya ya gitu, saya habis belajar tahsin, saya bisa ngajarin adik. Nah itu kan bisa bermanfaat untuk keluarga sendiri ya, ataupun masyarakat sekitar ya. Allah menciptakan manusia dengan bentuk sebaik-baiknya ya, sebagaimana yang tertera dalam surat At-Tin ayat 4 dan 6. Artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Maka bagi mereka yang pahalanya tidak ada putus-putusnya,
Nah, jangan pernah berkecil hati dengan apa yang tidak ada dalam diri, ya. Karena em, apa yang kita miliki belum tentu dimiliki juga oleh orang lain, ya. Bakat kita, mungkin dia dia nggak bisa tapi kita bisa. Nah, dan juga dalam hal agama yang pastinya dalam hal ketakwaan, ya. Dalam hal ketakwaan kita harus terus bertakwa kepada Allah. Kita harus terus eh, bersyukur apa yang kita miliki dan bertakwa kepada Allah, ya, menolong agama Allah, menjaga ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi jangan merasa kita aduh nggak pede, aduh rendah diri. Nah, itu. Nah, nanti dari situ kita nggak merasa bersyukur jadinya dengan apa yang telah Allah kasih. Padahal Allah udah kasih sempurna ke kita, ya. Walaupun mungkin ada yang mungkin aduh saya ya Afwan ya misalnya dikasih eh, seperti mungkin tunarungu ya, eh, atau mungkin yang lain-lainnya ya, misalnya mungkin dia kakinya oh, kecelakaan lalu patah gitu ya kakinya. Nah, seperti itu dia jadi insecure, dia jadi rendah diri, dia jadi nggak pede, menutup diri sama teman-temannya. Nah, kita balikan lagi ke Allah, balikan lagi semuanya ke Allah, ya. Walaupun memang itu lama ya, harus di ini kan juga sama teman-temannya ya, diimbangi sama teman-temannya supaya teman-temannya bisa membuat dia semangat lagi, tidak insecure lagi gitu ya. Jadi merasa merasa dia ada kepercayaan diri gitu ya, dan juga dia ada rasa em, mau beribadah kepada Allah dan bertawakal kepada Allah. Ayo maju kita sama-sama masuk surga gitu, masuk surga, ke surganya Allah. Nah, jadi kalau misalnya ada teman-teman yang seperti itu, nah kita juga harus memberi semangat ya, semangat karena Allah gitu. Kita saling mencintai karena Allah ya, kita juga membenci karena Allah. Perasaan eh, jangan eh, ya itu tadi, jangan merasa diri ini kalah sama orang lain ya, perasaan fisik kita, ekonomi kita ya, membanding-bandingkan diri kita ya. Ingat, bersyukur aja ya, bersyukur apa yang telah Allah berikan. Mereka juga yang kita kita tahunya mereka kan bagus-bagus saja nih ya, mereka yang ada di media sosial itu semuanya bagus-bagus kelihatannya, tapi entah di belakangnya ya kan, entah di belakangnya mungkin dia punya masalah keluarga juga, mungkin dia punya masalah perekonomian juga, mungkin dia juga punya masalah, banyaklah masalah-masalah yang ada di belakangnya yang kita tidak ketahui ya. Kan media sosial itu dunia ya kan? Dunia itu hanya tipuan ya, seperti itu. Nah, masalah percaya diri. Nah, percaya diri itu sebenarnya bagus nggak sih ya? Nah, percaya diri itu sebenarnya bagus ya. Tapi menurut Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah ya, percaya diri itu nggak wajib ya, bahkan boleh dikatakan haram ya. Nah, ini kenapa sih percaya diri kok haram ya? Nah, dalam sebuah uh, hadis ya, yang artinya, ya Allah, janganlah kau serahkan diriku kepada diriku sendiri meski hanya sekejap ya, meski hanya sekejap mata. Itu hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad, Ibnu Hibban ya, seperti itu. Jadi siapa yang mengatakan wajib percaya diri ya, wajib pede gitu. Nah, itu dia Syekh ini ya, Syekh Muhammad bin Ibrahim ini itu, saya khawatir Anda salah dengar dalam hal ini katanya. Aku tidak menyangka ada seorang yang berakal yang mengucapkan hal tersebut, terlebih lagi orang yang berilmu. Itu ada dalam kitab Al-Hamawiyah. Dalam hadis yang tadi ya, itu hukum PD atau percaya diri itu ya, itu yang dimaksud PD itu kan
minder ya, nggak berani tampil di depan banyak orang ya. Nah, jika yang dimaksud dengan pede adalah mengandalkan kemampuan diri sendiri dan tidak bergantung kepada Allah, nah ini yang disebut haram ya, tidak dibolehkan. Nah itu jadi kita wah saya pede nih, udah pede gitu, udah melakukan sesuatu dengan baik, merasa gitu ya, merasa percaya dirinya tuh berlebihan gitu ya. Nah itu ketika kita diberikan sesuatu seperti itu, tapi kita tidak uh, menyambungkan hati kita dengan Allah gitu. Jadi kita nggak bergantung, menggantungkan diri kita kepada Allah, tidak bertawakal kepada Allah. Nah itu jelas hukumnya tidak boleh, itu hukumnya haram ya, seperti itu. Kita juga harus apa, musahabah diri ya, musahabah diri agar diri kita tidak uh, ini apa nih yang salah dari kita gitu ya, kenapa saya bisa nggak pede gitu. Nah itu bisa kita mulai musahabah diri dulu ya, seperti itu. Ini jam eh, 8:30 ya Mas ya. Jadi kita tidak boleh terlalu menggantungkan sesuatu kepada yang selain Allah. Terus juga jangan merasa diri kita jadi lebih apa, lebih baik ya. Tadi kan yang sudah dijelaskan ya, kita udah pede nih, udah pede. Nah tapi jangan terlalu pede, jangan terlalu apa ya, eh, bahasa anak mudanya, jangan terlalu yang berlebihan gitu ya, berlebihan atau alay lah ya kalau bisa dibilangnya ya gitu kan. Nah itu jangan terlalu berlebihan ya, karena kita harus selalu ingat sama Allah, ada batasan-batasannya ya, ada batasan-batasannya, apalagi kita sebagai muslimah, sebagai akhwat yang harus membatasi diri di luar ya. Jadi kita nggak boleh terlalu tidak boleh menampakkan diri di luar ya. Nah itu seperti itu. Allah Ta'ala berfirman, sebentar. Oh, ini hadis Rasulullah ya, hadis dari hadis yang artinya 3 hal yang membawa pada jurang kebinasaan, yaitu satu, tamak lagi kikir, kedua, mengikuti hawa nafsu yang selalu mengajak pada kejelekan, dan ujub takjub pada diri sendiri. Nah kita tidak boleh ujub kepada diri sendiri, nggak boleh sombong kepada diri sendiri. Nah, ini hadis riwayat Abdul Razak, ini hadis Hasan ya. Nah, juga ada doa-doanya ya, ketika misalnya kalau misalnya kita dipuji oleh orang lain ya, itu tetap menyebutkan, jangan lupa Masya Allah, Tabarakallah ya, seperti itu, supaya kita dihindarkan dari penyakit ain ya. Kalau misalnya kita udah pede nih gitu ya, udah pede terus dipuji-puji sama orang lain gitu ya, kita punya kelebihan di mana gitu. Nah itu jangan sampai nanti orang lain jadi hasad ke kita ya. Gitu. Sebentar ya. Keselak. Nah, kita harus muhasabah diri ya, muhasabah diri kepada diri kita sendiri ya, mengoreksi diri kita sendiri, amalan-amalan apa aja sih yang kita belum melakukan, yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih ya. Nah itu kita harus koreksi diri kita ya, jadi jangan sampai diri kita hanya terbebani dengan uh, insecure itu aja gitu ya. Jadi kita jangan merasa terbebani oleh
kata-kata itu. Nah, kita harus tadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan salah satunya ya mengoreksi diri kita, ya muhasabah diri kita, amalan-amalan apa aja sih yang selama ini saya lakukan, salah nggak sih amalan-amalan yang saya lakukan gitu ya, eh, ada kekurangan nggak sih ya, amalan-amalan sunnah kita ya. Nah, amalan-amalan sunnah tapi harus eh, diutamakan yang wajib dulu. Ya, amalan apa nih? Misalnya sholat. Ya, sholat. Wah, sholatnya belum tepat waktu ternyata, gitu ya. Nah, sholatnya masih salah, masih em, masih ada yang salah, gitu ya. Bacaan-bacaannya kah, atau mungkin malah sholatnya belentang-belentong, gitu ya. Sholatnya sholat Daud kalau kata suami saya. Sholat Daud, besok sholat, besok lagi enggak gitu. Kayak gitu. Nah itu enggak ada ya, enggak ada sholat Daud ya. Nah itu hanya ini aja, kiasan, bercandaan. Soalnya banyak kan orang yang sholatnya seperti itu, hari ini sholat besok enggak, hari ini sholat besok enggak, atau sholatnya cuma setahun sekali, setahun 2 kali, ya kan. Ada banyak yang kayak gitu. Nah kita juga harus koreksi diri kita. Oh, ada yang salah nih gitu ya sama ibadah-ibadah kita. Terus puasa ya, puasa wajibnya, puasa Ramadan, puasa sunnahnya mungkin harus dilanjutkan lagi gitu ya. Terus pokoknya ibadah-ibadah sunnah, misalnya sholat rawatibnya ya, qobliyah, ba'diyah ya, dan lain-lainnya, sedekahnya jangan dilupakan ya. Nah itu kita harus menambah amalan-amalan solih supaya kita nggak merasa diri kita kurang gitu ya, nggak merasa diri kita kurang. Orang kita udah bertawakal kepada Allah, ngapain kita insecure gitu ya. Kita harus bersyukur kita punya teman-teman yang solihah ya, teman-teman yang solihah yang bisa mengajak kita dalam kebaikan, dalam ketaatan ya. Itu kita harus bersyukur dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beriman, bertakwa kepada Allah ya. Jadi jangan merasa aduh saya insecure nih, saya merasa gak percaya diri, jangan seperti itu ya. Jadi kita juga harus berdoa juga ya, harus berdoa pastinya, berdoa supaya kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tahu kan doanya? Ya doanya sebenarnya ada banyak ya. Yang ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik ya. Wahai zat yang maha pembolak-balikan hati, tetapkan hati kami di atas agamamu ya. Nah, itu dari hadis semua ya. Terus ini dari ayat Baqarah, dari surat Ali Imran ya. Ayat surat Ali Imran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nah, itu dari surat Ali Imran ayat 8, ayat 8. Ya wahai Rabb kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan setelah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkaulah maha pemberi karunia ya. Terus ada dari surat Al-Baqarah ayat 250 ya. Rabbana afrik alaina subron wasabit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Ya wahai Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran atas diri kami dan teguhkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Banyak sebenarnya ya. Nah ini Allahumma musrifal qulub sorif qulubana ala ta'atika ya. Ya Allah, zat yang mengarahkan hati, arahkanlah hati-hati kami untuk selalu taat kepadamu. Lalu ada lagi Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya. Ya Allah, bantulah aku dalam mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan memperbaiki ibadahku. Bersyukur ya pastinya, bukan insecure. Nah, okay. Ada yang mau bertanya mungkin tentang sharing kali ini?
Berarti nasa. Mau dipijitin mau? Naam. Assalamualaikum, izin bertanya, Ustazah. Oh, sudah ada yang mau bertanya? Gimana, moderator? Ya, mohon maaf, izin bertanya boleh, Ustazah? Ya, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam. Ini, Ustazah, kalau misalnya kita khawatir, kita tidak ingin penyakit ain mengenai kita, sedangkan Rasulullah sendiri, kalau saya tidak salah itu, beliau mengatakan bahwa banyak di antara umatnya yang wafat dikarenakan ain. Nah, kalau misalnya kita ingin terhindar dari penyakit ain, tetapi ada orang yang memuji kita gitu, Ustazah. Itu apa ya, Ustazah? Apa sikap kita yang terbaik yang harus kita lakukan gitu, Ustazah? Ya. Nah, itu Jazakillah kalau khair. misalnya ya, wajazakallahu khairan. Nah, kalau misalnya ada yang lupa, kan biasanya orang kalau misalnya dipuji ya gitu ya, mau dipuji atau mungkin dicaci gitu ya. Nah, kalau misalnya dipuji, biasanya suka kelupaan nih sama kata-kata kalimat Masya Allah, Tabarakallah ya. Nah, itu pasti sering banget kelupaan. Nah, kita juga ngucap sendiri ya, Masya Allah, Tabarakallah gitu. Oh, jadi kita mengucapkan Masya Allah, Tabarakallah gitu ya, Ustazah? Ya. Oh, Nah, baik. Kalau misalnya memang masih terkena ya, nah itu kan qadarullah ya, itu udah takdir Allah. Nah, kita bisa kan kita nggak tahu nih, aduh siapa tadi ya yang muji saya gitu ya, atau mungkin aduh siapa ya yang hasad sama saya gitu ya, sehingga saya terkena ain gitu kan ya. Nah, bisa misalnya kita ada pasangan gitu ya, suami istri gitu ya. Nah, itu bisa dengan ruqyah mandiri ya, ruqyah mandiri, dan juga bisa juga dengan mandi air wudhunya suami gitu ya, pasangan ibu gitu ya, kalau misalnya masih single gitu ya, seperti itu. Nah, itu ada Ustaz Ruqyah ulama menyarankan seperti itu. Jadi mandi air wudhu gitu ya, air wudhu itu untuk menangkal setidaknya seperti itu. Dan juga ruqyah mandiri. Baik, siap. Jazakallah khairan katsiran, Ustazah. Ya, jazakallah khairan. Di chat ya kayaknya ya, ada ya. Ana selalu insecure karena Ana merasa sangat fakir ilmu agama. Nah, bagaimana tipsnya agar bisa pede? Nah, ya tadi tipsnya agar pede, deket dulu, kenal dulu sama Allah. Siapa pencipta kita, ya? Siapa yang menciptakan kita? Untuk apa kita diciptakan di dunia ini? Nah, itu dia dulu. Nah, terus pertambah ibadah-ibadah kita, ibadah-ibadah terutama ibadah wajib ya, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah ya, jangan melenceng dari Al-Quran dan Sunnah dan hadis-hadis yang sahih ya, seperti itu. Nah, itu kita tetapkan dulu hati kita ya, dan banyak-banyak berdoa supaya kita ditetapkan hatinya ya, karena Allah Maha bolak-balik hati. Gitu. Ya, kenal dulu, usahakan kenal sama Allah. Siapa yang menciptakan kita sih? Allah. Nah, Allah itu apa? Allah itu siapa? Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan kita rezeki, Allah yang memberikan kita kehidupan, Allah yang memberikan kita kematian ya, banyak-banyak mengenal kematian juga ya, supaya kita oh iya, dari mengenal dari banyak kitanya mengenal kematian ya, mengingat-ingat kematian maksudnya. Nah, itu kita bisa
merasa diri kita, oh iya, nggak boleh nih, nggak boleh insecure. Kita harus terus beribadah kepada Allah, tawakal kepada Allah, seperti itu, ya. Tadi siapa ya? Tolong dibuat dulu. Izin bertanya. Baik ya. Ini siapa ya? Afwan, ada musik-musiknya soalnya. Di chat ada yang bertanya juga, Ya, ini saya lagi baca. Saya agak terganggu. Tadi ada yang Oh iya, unmute. Ada musik-musiknya soalnya kayaknya ada anak kecil. Mohon di-mute dulu. Izin bertanya, Umi, mengutip firman Allah bisa jadi sesuatu yang tidak kamu sukai, baik untukmu, oh yang tadi ya, dan yang kamu sukai tidak baik untukmu. Nah, menanggapi hal ini, apakah kita harus menjalani sesuatu yang sulit kita terima? Nah, bagaimana nih? Apa yang harus kita lakukan apabila kita terjebak dalam kondisi yang kita tidak sukai? Ya, ini dia. Nah, ini kadang-kadang kita kan kalau misalnya nggak suka sama sesuatu, tapi Allah kasih itu, ya kan? Nah, Allah uji kita dengan pilihan Allah gitu ya. Ujian itu pilihan Allah gitu. Jadi kita dikasih kan Allah bilang kita dikasih ujian sesuai dengan kemampuan kita, ya kan? Jadi nggak sampai melewati batasan kemampuan kita untuk menginginkan ujian kita gitu ya. Pasti insya Allah akan kita bisa jalani gitu. Insya Allah akan ada solusinya di setiap ujian itu ya. Kalau misalnya nggak ada solusinya juga, terus berdoa sama Allah, terus bertawakal kepada Allah ya. Nanti insya Allah akan tentukan jawabannya, Allah akan berikan jawabannya seperti itu. Walaupun kita merasa sulit buat menerima ya keadaan diri kita, terus mungkin kita diberi ya Allah kok rezeki saya segini-segini aja sih, padahal saya kan udah misalnya udah kerja pontang-panting, pulang pergi pagi pulang malam, tapi kok gaji saya segini, pendapatan saya segini aja gitu ya, misalnya seperti itu ya. Atau mungkin dikasih adik di rumah, kok adik bandel banget sih, main terus kerjanya gitu ya. Nah seperti itulah gitu contoh-contohnya keadaan-keadaan yang kita kadang sulit untuk menerima gitu ya. Nah itu kita harus ini kan gitu. Kita harus jalani, kita harus cari solusinya. Nah cara solusinya dengan apa? Pertama yaitu dengan bertawakal kepada Allah, dengan berdoa kepada Allah supaya diri kita diberi kesabaran juga ya, bisa menjalani kehidupan yang seperti itu ya. Dan kita juga tentunya nggak hanya tinggal diam ya, tapi kita cari solusinya. Oh ya, ini adik nih, kalau misalnya dikasih adik yang mungkin nakal gitu ya, udah besar tapi masih remaja gitu tapi nakal gitu ya. Nah itu gimana ya? Oh ajak aja lah ke kajian kali ya, atau suruh dengerin kajian sama kita, biarin dia tutup kuping dulu gitu. Atau ya kita selentingan pasang kajian kenceng-kenceng gitu ya, atau enggak yang enggak terlalu kenceng juga ya, tapi kita pasang kajian agak kenceng biar dia dengar gitu ya, seperti itu. Oh nanti dia tertarik lama-lama, dia ini apa sih itu gitu ya, pasti akan bertanya gitu, kok nggak boleh sih, kok musik nggak boleh sih, kok pacaran nggak boleh sih, misalnya seperti itu. Pasti ada selentingan seperti itu kalau misalnya kasusnya seperti itu gitu ya.
Misalnya ya banyaklah kasus-kasus yang terjadi gitu ya. Dan setiap orang punya masalah sendiri-sendiri, punya ujian sendiri-sendiri. Allah telah menetapkan memilihkan ujian itu ya untuk diri kita ya. Jadi kita terus berdoa, terus tawakal sama Allah ya. Jangan dan terus berusaha untuk istiqomah. Suaranya kecil, padahal sudah digedein. Sekarang terdengar nggak? Diana lancar, suaranya biasa. Ya, saya soalnya di sini juga udah mic-nya sudah dibesarkan. Sebentar, coba saya besarkan. Di sini juga Jaringan sudah besar. mungkin. Oh, mungkin ya. Kita lanjut lagi. Mengubah insecure menjadi rasa bersyukur ya. Yang tadi ya, kita terus tawakal kepada Allah ya, supaya kita diberi rasa syukur yang besar kepada Allah, karena Allah memberikan kita tubuh ya, Allah memberikan kita nafas, Allah memberikan kita kehidupan, rezeki ya, jodoh ya, dan juga nanti akhirnya adalah kematian. Itu semua Allah yang kasih, semua Allah yang beri ya. Jadi jangan merasa diri kita insecure, diri kita juga harus bersyukur terus. Alhamdulillah Allah telah kasih saya nafas, Allah telah kasih saya kehidupan, Allah telah kasih saya bisa sholat 5 waktu, Allah telah kasih saya bisa puasa Ramadan, Allah telah kasih saya bisa sedekah walaupun cuma mungkin 10.000 sehari gitu. Alhamdulillah, itu terus bersyukur. Alhamdulillah ya. Nah itu alhamdulillahillazi binikmatihi. Masih kecil ya mungkin jaringan ya. Nah, bagaimana kiat untuk tetap beristiqomah dalam kebaikan di lingkungan yang tidak mendukung? Misalkan saya bercadar tapi hanya sendirian, baik di pondok maupun di lingkungan masyarakat. Atas kiat-kiat apa supaya saya bisa kuat bertahan dengan pilihan saya ini? Ya. Oh iya. Nah ini ketika diberi ujian seperti itu ya, dia bercadar hanya sendirian maupun di masyarakat ataupun di pondoknya gitu ya, di sekolahnya ya, itu tidak apa-apa, tidak mengapa. Kita harus tetap, nah itu kita di sini masuknya bisa ayo kita tingkatkan percaya diri kita ya, percaya diri karena saya menggunakan hijab panjang ini ya, dan saya menggunakan baju yang sesuai dengan syariat, saya menggunakan cadar ya, niqab, itu karena Allah ya. Semua yang saya lakukan adalah karena Allah ya. Jadi nggak usah merasa insecure, nggak usah merasa diri kita jadi rendah diri ya. Bahkan dengan insecure kadang-kadang ada yang waktu itu saya pernah baca ya atau lihat, itu ada yang sampai bunuh diri karena nggak bisa seperti itu gitu. Nah itu jangan sampai seperti itu, nauzubillah ya. Nah, itu pokoknya kita melakukan sesuatu itu ya karena Allah gitu. Kita tetapkan hati kita ya bukan karena siapa-siapa, bukan untuk siapa-siapa, tapi saya melakukan ibadah ini, saya tawakal seperti ini kepada Allah, karena Allah gitu ya. Bagaimana agar kita senantiasa selalu berpakaian menutup aurat? Kadang ada yang bilang kayak ibu-ibu. Ya,
Ada yang bilang kayak ibu-ibu ya, seperti itu, berpakaian itu itu memang banyak kejadian seperti itu ya. Jadi dia seperti bajunya gede gitu ya, hijabnya gede kayak ibu-ibu gitu ya. Seperti itu ya, pokoknya kita tetapkan di dalam hati kita, kita melakukan sesuatu itu ya karena Allah, karena ada contoh dari Rasulullah SAW dan juga keluarganya, juga para sahabat-sahabatnya ya. Nah itu ada contoh, dan kita juga melakukan semua itu ibadah-ibadah yang kita lakukan ya karena Allah. Pokoknya kita ingat Allah. Pokoknya kalau misalnya ada yang ini, saya melakukannya karena Allah, saya melakukannya karena Allah. Tapi jangan melakukan keburukan bilangnya saya melakukannya karena Allah, bukan seperti itu ya, tapi melakukan kebaikan-kebaikan yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih gitu, ya. Mencintai karena Allah, membenci karena Allah ya, seperti itu. Bagaimana kalau kita harus bagaimana kalau kita harus menghadiri acara keluarga besar tetapi dipisah tempat duduknya karena kasta? Ya. Kalau misalnya ada hal seperti ini ya, kesukuan ya, suku ya, biasanya adat ya. Kalau misalnya adat ya, keras ya biasanya ya kalau adat itu ya. Kalau misalnya masih yang biasa aja ya, maksudnya masih sesuai dengan syariat. Di sini maksudnya masih sesuai dengan syariat, dia nggak sampai yang ada kemaksiatan di situ, terus nggak ada nggak ada apa ya, yang tidak sesuai dengan syariat gitu ya. Jadi tidak ada perbuatan yang menyeleweng gitu ya dari syariat Islam gitu, kayak kesyirikan gitu ya. Nah itu insya Allah tidak apa-apa ya, kita jalanin aja. Tapi kalau misalnya memang diperbolehkan tidak untuk tidak hadir ya, lebih baik tidak usah hadir gitu ya, karena itu kan sudah menggolong-golongkan gitu ya, menggolong-golongkan, dipisah-pisahkan, bukan dipisah antara ikhwan dan akhwat gitu ya, tapi dipisahkan tempat duduknya karena kasta gitu ya, karena tingkatan-tingkatan, ini yang kaya di sana, yang bagus gitu ya tempat duduknya gitu ya, makanannya mewah gitu ya. Nah ini yang sederhana, tempat duduknya biasa aja gitu. Terus yang miskin tempat duduknya di emperan gitu, misalnya seperti itu ya. Nah, kalau misalnya sudah seperti itu ya, coba komunikasikan kepada keluarga bagaimana sebaiknya. Tapi kalau misalnya kita biasanya kan sama keluarga, kalau misalnya apalagi kalau umurnya masih muda gitu ya kan, tidak diperdulikan ya. Pokoknya kita udah bilangin kenapa sih seperti ini gitu ya, kok acara keluarganya dibuat seperti ini sih. Kan kalau misalnya acara keluarga itu kan kita harus bersilaturahmi gitu ya, kita harus bersilaturahim, kita kenal sama seluruh keluarga gitu ya. Nah itu coba dibicarakan sama keluarga seperti itu. Tapi kalau misalnya kamu masih kecil kayak yang ngerti aja gitu kan, biasanya seperti itu ya. Nah kalau misalnya ada kata-kata seperti itu ya sudah, diamkan saja, doakan semoga Allah memberi hidayah kepada mereka semua dan taufiknya seperti itu ya. Ya betul, kembalikan lagi semuanya kepada Allah ya, dekatkan diri kepada Allah. Apabila kita tidak upload foto tapi ada teman kita yang upload foto kita, tegur aja, nggak apa-apa ya. Afwan, maaf, saya nggak mau foto saya dipasang-pasang gitu ya, saya nggak mau foto saya ini kan disebar-sebar gitu ya. Kalau misalnya mau
mau foto kamu ya silakan, tapi mau tolong dong jangan foto saya yang jangan yang ada foto sayanya gitu ya, karena kan saya lagi belajar nih, belajar hijrah. Seperti itu. Ini kan aja, siapa tahu nanti malah tertarik, emang gimana sih rasanya gitu ya, seperti itu. Ada yang seperti itu ya. Lagi. Oh, tadi ada yang ini. Boleh tahu nggak bagaimana perjuangan Ustazah ketika pertama memutuskan memakai niqab? Apa yang membuat pede dan istiqomah dengan niqab? Nah, ini tanya diri saya ya. Jadi eh, waktu itu justru nggak dibolehin sama suami menggunakan niqab. Kenapa sih nggak dibolehin gitu ya? Itu waktu H-1 Ramadan tahun 2015 ya, 2015. Nah, kenapa nggak dibolehin? Khawatir tidak istiqomah. Ya, khawatir tidak istiqomah. Dan juga khawatir nanti di jalan kenapa-kenapa. Ya kan? Tahun 2015 itu masih jarang banget ya. Bisa dibilang masih jarang banget yang pakai niqab ya. Nah, belum belum ada model-model niqab kayak sekarang gitu ya. Terus juga belum ada yang eh, belum banyak lah, belum sebanyak sekarang. Nah, sekarang tuh seperti apa ya? Jadi seperti fashion lah gitu ya. Semoga kita diingatkan dengan hal-hal seperti itu. Nah, itu seperti itu ya. Hmm, tapi saya diizinkan kalau misalnya di bulan Ramadan full saya menggunakan niqab kalau keluar rumah. Nah, akhirnya saya setujui. Alhamdulillah Allah memberi kemudahan dengan menggunakan niqab di luar rumah selama bulan Ramadan ya. Baik itu keluar, saya kan muamalah ya, kadang suka dulu dagang gitu ya di depan rumah, nah pakai niqab, terus kemana-kemana, ke pasar, ke mana pakai niqab ya. Alhamdulillah Allah mudahkan ya. Dan memang ada kalanya waktu itu eh, ya gangguan-gangguan ya, gangguan-gangguan di sini maksudnya ada yang bilang apa banyak lah gangguan-gangguannya, yang bilang jin, setan, apa eh, terus hantu ya gitu, terus apalagi teroris ya, terus juga ada yang lempar pakai air mineral ada ya, itu qadarullah, itu Allah pilihkan ujian. Tapi alhamdulillah karena saya nggak berusaha untuk baper ya, jadinya ya biasa aja gitu. Ya sudah, orang saya pakainya karena Allah kok gitu ya, Allah kasih saya seperti ini gitu. Eh, itu tadi karena Allah ya, karena Allah kita tingkatkan iman kita. Jadi jangan sampai kita wah saya ya karena saya apa namanya ya karena saya memang pengen pakai niqab gitu, biarin aja mau orang bilang apa kek gitu ya, mau ada petir kek, ada apa kek, pokoknya saya tetap pakai niqab gitu ya, misalnya seperti itu. Tidak, itu karena Allah gitu ya. Mau kita nanti misalnya ada yang ngatain kita ya, ya sudah, kita pakai niqab, kita pakai cadar, kita pakai hijab syar'i ya karena Allah. Itu balik lagi tadi ke Allah ya, seperti itu. Semoga kita semua diistiqomahkan ya eh, dengan hijab kita, hijab syar'i kita yang sudah berniqab diistiqomahkan dengan niqabnya ya, seperti itu ya. Barakallah. Ada lagi? Sepertinya eh, sudah ya. Moderator, sepertinya sudah ya pertanyaannya. Ya, Om. Qadarul tadi mati lampu, sinyalnya jelek di sini. Oh iya, Ya, sudah tersampaikan semua ya, sudah terjawab semua. Nah, masih ada, Om.
Oh iya, bagaimana saya kurang percaya, Khawatir khawatir muncul. muncul rasa takut dalam beribadah, sehingga muncul rasa malas. Nah, eh, gangguan kita malas beribadah itu karena setan, ya, karena setan. Jadi kalau misalnya eh, ada rasa malas, ya, rasa malas beribadah, rasa malas eh, ngapa-ngapain, nah itu eh, setan itu nggak cuman masuk ke dalam kalbu kita, ya, nggak cuman masuk ke dalam hati kita, tapi setan itu eh, juga ada yang ngebisikin, ya, jadi dia nggak nempel, ya, nggak masuk ke dalam tubuh kita juga, ya, sehingga membuat yang kesurupan itu, nggak semua seperti itu, tapi mereka juga ngebisikin. Jadi mereka ngebisikin kita buat udah nggak usah nggak usah beribadah, udah nggak usah sholat, udah nggak usah ngaji, udah kalau mau ngaji udah berhenti, dibikin ngantuk akhirnya ngajinya, ya kan, ada yang sering kayak gitu kan pastinya. Nah seperti itu, udah sholatnya ntar, padahal udah azan bukan cepet-cepet kamar mandi, malah masih handphone aja, atau masih masih asik nonton misalnya gitu, ya. Nah, seperti itu. Jadi kita harus, kalau misalnya ada panggilan azan, ya, panggilan dari Allah, ya udah kita utamakan ibadah kita, ya, seperti itu. Umi, apakah pernikah harus izin suami? Kalau sudah punya suami, ya izin dulu ke suami, ya. Kalau misalnya Kalau nggak kalau diizinkan, belum kalau belum kalau suami. belum, ya sama orang tua. Kalau misalnya suami nggak mengizinkan, yang penting suami sudah mengizinkan pakai hijab syar'inya, pakai pakaian syar'inya, ya, yang sesuai dengan syariat, ya, yang jangan pakai celana panjang, ya. Kalau misalnya yang belum punya gamis gitu, ya, belum punya itu, bisa pakai rok, baju-baju yang longgar, ya, jangan misalkan jangan pakai celana panjang seperti itu. Kalau misalnya yang masih baru-baru hijrah gitu, ya. Tapi kalau misalnya mau pakai niqab, itu apapun yang kita lakukan harus seizin suami. Nah, ini tadi saya juga izin suami untuk apa namanya? Oh, ini temanya ini. Oh iya, temanya ini aja boleh. Nah, ini juga izin suami, temanya seperti ini, ya. Ketua Rikauskot Tasikmalaya, Masya Allah. Ya, Ya, baik. ya sudah tersampaikan semua jawabannya, pertanyaannya sudah terjawab semuanya. Mungkin sudah tidak ada lagi yang mau bertanya. Ditunggu 5 menit, ya. Ini ada yang bertanya di kolom chat, sebenarnya belum dijawab ini. Oh iya, ada. Oh, Kalau bernikah, sedang suami tidak mengizinkan, apa saya bisa, Umi? Jadi kembali ke hukum nikahnya aja, ya, betul. Hukum nikah itu kan sunnah, ya. Hukum nikah kan ada yang mewajibkan, ada yang mensunahkan, ya. Nah, kalau misalnya memang belum diperbolehkan sama suami, ya sudah, ya kita ikut ambil yang sunnahnya, ya. Saya pun bernikah ini masih sunnah, ya, karena saya menurut suami saya di depan rumah itu eh, tetangga kanan kiri saya tidak mempergunakan niqab, yang penting pakaiannya sesuai dengan syariat, ya, pakai kaos kaki, pakai baju panjang gitu, ya, pakai gamis gitu, atau pakai daster yang panjang, pakai kaos kaki tetap, ya, sesuai dengan syariat. Nah, dengan niqab itu tidak, ya, karena supaya orang-orang tetangga saya nih kanan kiri, ya, kalau misalnya ngelihat saya, oh iya ini apa namanya wajahnya si Umu Zahid seperti ini nih, ya, Tia seperti ini gitu, ya. Nah, kalau misalnya nanti terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan di luar sana, terus ada tetangga yang tahu, oh ini tetangga saya seperti itu. Nah, itu kira-kira seperti itu, ya. Oh ini tetangga saya kenal sama dia nih gitu. Nah, misalnya ada terjadi yang pokoknya yang tidak mengenakan lah, yang misalnya kecelakaan apa, nauzubillah, ya, seperti itu.
Jadi kalau misalnya itu kita balik lagi ke hukum asal nikah ya. Ada yang sunnah, ada yang wajib. Tapi kalau misalnya memang tidak diperbolehkan oleh suami, ya sudah, gitu. Kita ambil yang sunnah. Ada lagi ini, kalau emak kita masih nggak suka kalau kita pakai niqab, nah gimana? Tapi suami masih senang. Nah, ini kan orang tua ya. Kalau istri itu kan tanggung jawabnya sudah tanggung jawab suami ya. Nah, itu kalau misalnya suami sudah suka, sudah senang kita pakai niqab, tapi orang tua kita nggak suka ya. Nah, itu kita bisa sharing sama suami kita. Gimana ya, Bi, caranya ini biar ibu suka saya pakai niqab gitu, seperti itu. Sharing berdua sama suami. Siapa tahu nanti bisa ini lagi ke orang tuanya. Bu, kenapa sih, tanya coba, kenapa sih nggak suka saya pakai niqab, nggak suka saya pakai cadar, tanyakan, kasih hadiah ibunya ya kan, yang sering diingatkan sama Umi Indah dari gitu kan ya, kasih hadiah orang tuanya, kasih hadiah pada orang-orang yang kita sayang ya, supaya mereka juga menyayangi kita ya, meluluhkan hati. Ada lagi saya ada yang nggak bisa dibaca. Boleh, Ana nanya ya. Nah, ada chat. Saya pernah mendengar suatu kajian bahwa sholat duha hukumnya sunnah mendekati wajib. Ini artinya jika kita ada keluangan waktu, maka ia dapat menjadi wajib. Sehingga jika tidak dikerjakan, maka kita berdosa. Apakah benar, Ustazah? Ini saya pernah baca juga ya tentang sholat duha. Nah, waktu itu ada yang pernah bertanya sama saya di chat ya, di Japri WA. Itu pertanyaannya, katanya ya, dia bilang seperti itu. Katanya sholat duha itu tidak tidak dibolehkan karena Rasulullah tidak sholat duha. Padahal itu salah ya. Padahal ada potongan-potongan. Jadi ada hadis yang dipotong-potong. Nah, itu tahu kan kerjaannya siapa ya kan, kaumnya siapa ya kan. Nah, saya cari di buku hadis, terus tanya sama Ustadz Haramain, Masya Allah, Alhamdulillah, dan dikasih itu screenshotan buku hadis dengan bahasa Arabnya itu, Masya Allah, itu dijelaskan ini ada yang dipotong katanya. Itu begitu parahnya ya mereka menyelewengkan hadis-hadis Rasulullah SAW seperti itu. Nah, untuk masalah sholat duha, jadi Rasulullah pernah meninggalkan sholat duha ya. Jadi ada beberapa hadis tentang sholat duha. Jadi ada yang saya agak ini ya, nggak terlalu hafal hadisnya. Jadi ini kutipan-kutipannya aja. Jadi ada Rasulullah sholat duha 10 hari sholat duha dan 10 hari tidak sholat duha. Nah, ada juga yang Rasulullah tidak sholat duha, tapi setelah itu karena safar, dalam keadaan safar, dan setelah safar Rasulullah SAW sholat duha. Nah, jadi sholat duha di sini adalah hukumnya adalah sunnah ya, hukumnya sunnah. Jadi kenapa Rasulullah melakukan hal itu ya, yang misalnya 10 hari sholat duha, terus 10 hari lagi enggak, terus yang pas safar Rasulullah enggak sholat duha, tapi setelah pulang safar Rasulullah malah baru sholat duha. Kenapa ya? Ini dikarenakan dikhawatirkan sholat duha itu nanti dijadikan sholat wajib. Pernah dengar kisah yang sholat tarawih? Nah, sholat tarawih juga seperti itu. Jadi ada Rasulullah itu pada saat sholat tarawih ya, itu Rasulullah SAW itu jamaahnya ngelihat, sahabat-sahabatnya ngelihat, wah Rasulullah lagi sholat apa nih gitu ya, waktu awal-awal sholat tarawih. Nah, setelah sholat tarawih
kita ikutin, pokoknya ikutin Rasulullah, ikutin. Terus akhirnya ada sehari Rasulullah tidak sholat tarawih. Nah mereka kaget, kok nggak sholat? Emangnya sholatnya nggak wajib ya? Itu, seperti itu. Jadi Rasulullah ada kalanya sholat dan tidak sholat untuk yang sholat sunnah ya, dikarenakan dikhawatirkan nanti mereka mengikutinya jadi sholat wajib, jadi menghukuminya sebagai sholat wajib seperti itu. Jadi boleh sholat duha, jadi sunnah ya intinya ya, boleh sholat duha. Nanti misalnya besok kalau ada uzur nggak sholat duha nggak apa-apa ya, tidak apa-apa gitu, seperti itu. Misalnya kalau seperti sholat tahajud gitu ya, kalau yang kecapean malamnya benar-benar misalnya habis kerjaan skripsi atau misalnya mungkin habis kerja capek pulang malam gitu, nah tiba-tiba dia bangunnya pas azan subuh gitu ya, kaget. Nah itu Assalamualaikum. Ada suaranya kurang jelas. jaringannya Ya. mungkin di sini Tapi di belum sini paham banget. mungkin di sana Ini jaringannya, ada mungkin ya. yang di tempat lain sudah bisa kok, bisa. Nanti bisa apa namanya, bisa lihat di YouTube ya, di YouTube Nikop Squad Official, insya Allah terhubung ke YouTube apa rekamannya nanti, insya Allah. Nah, cara melawan bisikan setan yang menghalangi ibadah. Nah, ini ya kita halangi dengan ini ya, apa namanya, ibadah. Justru kita ya itu tadi doa supaya diistiqomahkan ya. Kalau misalnya itu kita bisa doa diistiqomahkan ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini, itu bisa ya, atau yang lain-lainnya yang tadi saya sebutkan ya, supaya dihindari dari orang-orang kafir, teguhkan pendirian kami ya, terus mengarah zat yang mengarahkan hati kami, arahkanlah hati-hati kami untuk selalu taat kepadamu ya. Nah itu bisa. Lalu kalau misalnya ada gangguan-gangguan dari setan ya, bisa dengan zikir pagi dan petang ya, zikir pagi dan petang, jangan dilupakan zikir pagi dan petangnya selalu ya, zikir pagi habis sholat subuh ya, jangan dilupakan semuanya ya. Terus juga zikir petangnya ya setelah sholat asar, seperti itu ya. Kan ada doa-doanya juga di sana ya, yang sesuai dengan hadis yang sahih insyaallah, yang auzubi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah itu juga bisa menghindari kita dari gangguan-gangguan setan ya, dari segala sesuatu yang buruk ya kan, seperti itu. Om, Ya. Ana mau bertanya. Ya, jadi tadi jadi keingetan lihat profil WA, profil ini Zoom Ana. Itu bekas kuliah. Jadi kemarin ada yang menegur. Katanya, Teh Yang lebih baik tidak menggunakan cadar tali. Karena cadar tali itu tidak menutupi semuanya. Halis itu apa ya? Area mata dan halis itu adalah menampakkan kecantikan seorang wanita. Nah, sedangkan dalam satu posisi, satu sisi lain ya, Ana sendiri mengambil hukum sunnah itu harus menampakkan wajah. Jadi Ana minta keringanan, ya nggak apa-apa lah setengah aja ya kata Ana gitu. Ana pakai itu. Jadi sekarang itu ada pro kontranya gitu loh. Yang satu menegur tidak boleh menggunakan foto itu. Yang satunya lagi karena tuntutan harus ada wajah, Ana menggunakan cadar itu. Nah itu gimana Ini berarti foto profil itu untuk kuliah ya, untuk kuliah ya. Untuk kuliah. Jadi setiap ada pertemuan kan, jadi yang pakai nikob itu ada 2 orang. Yang satu itu ngambil hukum nikobnya itu wajib Jadi dia memandang Ana tuh
nikob tali itu tidak syar'i gitu. Karena menampakkan kecantikan katanya gitu. Padahal Lalu dia dia sendiri foto profilnya nggak pakai. Justru dia juga terus-terusan ditegur untuk menampakkan nggak apa-apa setengah aja katanya gitu. tapi dia justru nggak pakai nikob situ. Enggak. Enggak pakai nikob tapi nggak menampakkan fotonya. Oh, nggak Ya, menampakkan fotonya gitu ya. Nah, jadi sebenarnya tapi wajib ya menampakkan foto di situ ya. iya diharuskan. Ya, jadi begini. Sebenarnya itu pro kontra dari zaman dahulu ya. Dari kalau saya karena baru baru pakai nikopnya tahun 2015 ya, jadi pro kontranya ya tahun 2015 itu gitu ya. Nah, itu memang 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 ini ya sudah terjadi dari zaman dulu sebenarnya ya, masalah seperti ini gitu. Ada yang bilang wah, seperti tadi ya, nggak boleh menampakkan alis gitu ya. Karena itu adalah salah satu aurat, menampakkan kecantikan. Kalau alisnya diukir-ukir iya, tapi kalau misalnya alisnya tidak diukir ya, ini lagi ambil ininya, hukumnya apa, hukumnya kalau misalnya kita menyikapinya hukumnya sebagai sunnah ya sudah sunnah. Dan satu lagi, ada kalanya orang-orang ya yang tidak bisa pakai cadar bandana. Dulu saya waktu masih kerja agak lumayan berat ya di depan komputer setiap hari itu nggak bisa pakai, kan saya di kantor itu full pakai cadar ya, itu nggak bisa pakai, ada kadangkala saya nggak bisa pakai cadar yang bandana seperti ini ya atau poni gitu ya. Nah, itu karena pusing lihat laptop seharian, ngelihat laptop dan komputer, jadi ada dua gitu, jadi laptop komputer full handphone, wah itu kan sakit kepala di sini kan, pasti keikat karena keikat ya kan dia di sini. Nah, itu nggak bisa. Nah, ada kawan-kawan saya juga yang bilang saya punya penyakit, saya nggak bisa pakai cadar bandana karena sakit kepala saya kalau diikat, jadi saya pakai cadar tali. Nah, bagaimana kalau yang begitu? Masa mau dia mau dihujat terus-terusan seperti itu, sedangkan sedangkan dia sudah menutup aurat dengan insya Allah dengan sempurna gitu. Menutup aurat dengan sudah menuju kebaikan gitu loh, bukannya yang mau sengaja oh ini alisnya saya tato misalnya gitu, saya gambar, saya bagusin terus pakai eyeshadow gitu ya, biar biar ada bling-blingnya gitu ya, misalnya seperti itu. Biar kalau misalnya itu nanti saya pajang foto banyak yang muji gitu ya, seperti itu kan. Juga untuk eh, apa ya, proses mentaati kepemimpinan juga ya kan, seperti itu. Nah kan sedangkan kita mentaati kepemimpinan itu kan hukumnya wajib ya, selama masih dalam syariat Islam. Iya. Nggak ada habis-habisnya ya, nggak ada habis-habisnya kayak gitu, pro kontra seperti itulah ya. Ada nih yang di chat ya, kalau kita bernikop tapi kita masih baru berhijrah, apakah boleh? Boleh ya, silahkan sambil memperbaiki diri ya, sambil belajar lagi, difahami hukumnya nikop apa, untuk apa kita bernikop, untuk gaya-gayaan kah atau karena Allah, seperti itu ya. Apakah kita berdosa kalau kita pergi terus pas waktu di rumah, pas waktu di rumah azan, waktu azan sudah lewat, lalu apa lagi tuh? Waktu azan sudah lewat, saya di sini kecil.
Boleh dibacakan ya, azan? Apaan suaranya kekeresekan. Kekeresakan gitu ya. Yang mana yang suara azan nggak ada di anak? Ada. Sebentar. Ada Bukan suara juga. azan. Sebentar. Apa kita berdosa kalau kita pergi terus pas waktu di rumah, waktu azan sudah lewat, lalu kita ingin buru-buru sholat wajib, tapi suami mau minta dimasakin mie instan gitu ya. Takut beliau sikapnya kayak apa ya, pokoknya ini di sini nih suami minta dimasakin gitu ya, suami minta dimasakin, terus azan gitu ya, azan. Nah, kan ada pendapat kalau misalnya lapar ya, kalau lapar itu kan kita makan dulu ya, kita makan dulu. Kalau misalnya kita lapar, baru kita sholat. Itu ada pendapat seperti itu ya. Ada lagi? Jadi enggak, kalau misalnya memang udah benar-benar kelaparan, tanya dulu suaminya ya, benar-benar lapar enggak gitu. Ini soalnya udah azan nih, sayang loh ininya gitu ya. Kecuali kalau sayang loh pahalanya ya. Misalnya kalau misalnya suami jamaah di rumah, misalnya kan sekarang lagi pandemi, ada yang memperbolehkan sholatnya di masjid terdekat, ada yang boleh, ada yang enggak gitu kan ya, masih PPKM gitu. Nah kalau misalnya mungkin sholatnya di rumah ya berdua, jamaah berdua di rumah, kalau tanya sama suami, ayo kita sholat dulu lah kalau misalnya belum lapar banget gitu ya. Kalau misalnya memang sudah lapar atau mungkin lagi sakit malahan gitu ya, nah, udah coba ditanyakan baik-baik sama suami. Ya, sudah. Mungkin ya, ya, pertanyaan. Padahal mikrofonnya sudah deket ya. Ke Ana. Tapi jelas di yang jelas. Jelas. Jelas ya, jaringan mungkin ya. Mungkin. Ya. Nanti bisa nonton di YouTube ulang kalau misalnya memang mau lebih jelas, insya Allah. Ya. Mau ditutup, Boleh, sudah. Sudah malam juga ya. Masih ada yang mau bertanya ini? Apa namanya izin bertanya katanya Boleh dibacakan? Lalu? Belum ada pertanyaannya tapi mungkin ini di luar dari tema katanya. Hah? Boleh. Luar pertanyaannya. Satu lagi kali ya, satu lagi. Ini terakhir. Boleh, silakan kita tunggu. Ya, silakan. Jazakallahu khairan. Mana ya? Ada yang mau bertanya? Lagi ngetik nih. Oh iya, ya. Boleh dibaca. Yang sudah dilamar, tetapi dia malah tertarik dengan laki-laki lain. Wah. Ya, ini keadaannya sudah ini belum apa namanya? Dan meninggalkan tunangannya katanya meninggalkan tunangannya dan memilih laki-laki lain katanya gitu. Sudah dilamar, sudah dihitbah. Ya, sudah dihitbah ya. Kalau misalnya sudah dilamar, sebaiknya ya kan sudah diketahui tuh wajahnya ya, apalagi kalau sudah nazor gitu kan ya, sudah diketahui wajahnya, terus sudah dilihat ininya gitu ya.
secara langsung gitu ya, yang tapi dengan perantara-perantara ya, dengan orang tua misalnya, dengan apa kakaknya ya, tapi yang sudah menikah ya, itu seperti itu, atau ustazahnya gitu ya, perantaranya. Nah itu eh, sebaiknya tidak ini ya, tidak ditolak gitu ya, karena kan eh, tidak baik gitu, apalagi ini yang meninggalkan tunangannya itu, meninggalkan ini itu adalah eh, perempuan ya, si ahwatnya gitu ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya ini tunangan ya, tunangan itu kan sebenarnya nggak ada dalam syariat Islam ya. Nah, kalau kecuali kalau misalnya ya tadi sesuai dengan ta'aruf ya, ada ta'aruf, ada nazar ya, seperti itu. Nah, itu tidak diperbolehkan karena kan sudah melihat ininya ya, adabnya, adab. Tapi kalau misalnya tunangan kan tidak ada sebenarnya dalam syariat Islam ya, misalnya tukar cincin gitu ya, terus tertarik dengan laki lain, terus akhirnya dia ninggalin, ya berarti ini perempuannya harus dipertanyakan gitu ya, harus dipertanyakan maunya bagaimana gitu, maunya yang sesuai dengan syariat atau tidak gitu ya, misalnya ini sudah sesuai dengan syariat gitu ya, seperti itu. Jadi yang harus dipertanyakan ini ya akhwatnya gitu, perempuannya gitu ya, dia maunya seperti apa gitu. Ini sebenarnya kalau misalnya sudah dikasih yang baik, sudah dihitbahkan, sudah dihitbah sama orang tuanya dengan baik ya, dengan sesuai dengan syariat. Nah ini yang salah ya pada perempuannya, seperti itu. Allahu a'lam. Ya, alhamdulillah ya ya. Sudah selesai semuanya dan pertanyaan juga sudah ditutup. Ini ada satu lagi deh nih, yang bercadar tapi suka selfie ya. Oh iya. Ya, bercadar tapi suka selfie. Kalau selfie buat diri sendiri nggak dipasang ya, ya kita kurang-kurangin lah. Ya walaupun nggak dipasang ya, walaupun nggak dipasang. Misalnya kita nih, saya pengen lihat lah muka saya seperti apa sih sekarang gitu ya. Tapi nggak usah diposting ya, nggak apa-apa. Biasanya saya suka ngeliat kalau saya tuh selfie ya, saya sendiri ya pribadi, saya tuh suka selfie. Oh, wah ini ternyata ada jerawatnya gitu ya misalnya gitu. Oh ini nih harus pakai ini nih gitu, harus pakai minyak zaitun nih gitu ya. Nah itu untuk seperti itu gitu ya, kan bisa kalau habis selfie terus di zoom gitu kan ya, bisa ngelihat oh wajah kita seperti ini teksturnya gitu ya. Kalau cuma diginiin kan di depan kaca gitu kadang-kadang nggak terlalu fokus gitu ya, seperti itu. Kalau misalnya selfie-nya buat seperti itu ya nggak apa-apa, tapi habis itu ya dihapus lagi gitu ya. Tapi kalau misalnya buat dipasang di media sosial, itu tidak baik ya, karena kita nanti ya itu dikhawatirkan nanti balik lagi ke air ya, nanti ada air yang masuk, hasad, orang nggak suka sama dia, nah itu kena lagi penyakitnya ya, seperti itu. Nah air juga bisa menyebabkan kematian ya, hasad juga bisa menyebabkan kematian kalau misalnya memang eh, ada yang benar-benar menyerang ya, menyerang jiwanya ya, seperti itu. Allah, sudah ya, boleh ditutup Ya. Alhamdulillah. Kajian malam hari ini berjalan dengan lancar. Semoga ilmu yang kita terima menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat kita dan menjadi amal jariah untuk Umutias. Amin. Ana ucapkan syukron wa jazakumullahu khair untuk semua peserta kajian muslimah malam hari ini. Insya Allah nanti kita akan bertemu di kajian berikutnya ya ya. Insya Allah kita akan membahas seputar manhaj salaf ya ya. Seperti pengetahuan tentang manhaj salaf insya Allah. Nanti kita agendakan lagi. Untuk hari ini, untuk malam hari ini, kajian dicukupkan sekian. Sebelum videonya
ditutup, mari kita baca doa terlebih dahulu. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Syukron, jazakillah khair Ummu Tias atas ilmunya. Ya, wajazakallah khairan, wajazakillah khairan, wajazakumullah khairan. Untuk semuanya, barakallahu fikum. Silakan sudah boleh keluar dari Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakillah khair Umi.